Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena anugerahmu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagiku. Aku tak dapat hidup tanpa-Mu. Setiap langkah, setiap jalan yang harus kutempuh, aku percaya Engkau besertaku. Hidupku adalah karena kasih karunia-Mu. Hidupku tiada artinya jika tanpa Engkau, karena hanya Engkaulah alasan untuk aku hidup.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku selama
Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia layak terima pujian sembah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan boleh izinkan terjadi atas hidup kami. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam setiap hidup kami. Bahwa setiap kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini untuk memuliakan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Amen Jesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin.
mulia. Amin. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
bersyukur Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada buat setiap kami. Hadirat-Mu ada dalam setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Dan kami rindu untuk bersorak-sorai. Lebih lagi untuk mempermuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik dalam setiap hidup kita. Amin. Allah kita sanggup. Apa yang tak pernah yang kita lihat, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan akan sediakan buat setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. setiap kita, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh kasih setia Tuhan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini lebih lagi, bersorak-sorai bersama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua balasanku
Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Rencanamu tidak akan pernah gagal buat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, Jesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau
Kita masuk dalam doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita semua tundukkan kepala. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama sekalipun berpisah tempat. Tetapi kami ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan jemaat. Pada pagi hari ini Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang akan disampaikan ada dalam urapan roh-Mu Bapa. Hamba mohon kemurahan-Mu, mampukan hamba-Mu. Hanya dengan kasih karunia-Mu semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Persiapkan hati kami, telinga pendengaran kami, supaya kami dapat menangkap sesuatu dari firman-Mu. Dan itu akan menjadi rema bagi kami umat-Mu. Masing-masing pribadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya, kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat pertama dan yang kedua, mulai dari peringkupnya. Kita baca bersama. 2, 3. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Puji Tuhan saudara, kita melihat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam peringkupnya dia berkata, dosa adalah penghambat keselamatan. Karena dosa akan membuat hidup kita manusia akan tidak sampai ke dalam kerajaan sorga. Tidak masuk di sana karena dosa adalah penghambat. Ya, dosa adalah sesuatu yang menghambat kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga alias tidak selamat. Ya, hari-hari ini banyak manusia, seluruh manusia di dunia ini sedang dilanda oleh ketakutan. Ya, kita tahu bersama bahwa ketakutan yang selalu menghantui semua manusia siang dan malam kapanpun. Saudara, karena virus ini. Karena virus ini, saudara, semua takut, gelisah, khawatir. Ya, mengalami kecemasan yang berlebihan. Kenapa mereka takut semua? Kenapa manusia takut? Karena mereka takut mati. Mati karena penyakit virus corona ini. Banyak orang takut mati. Ya, siapa tidak takut mati? Saudara, semua kita harus mengakui. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan, saudara, maka kita pernyataan berkata secara bahwa banyak manusia mati dalam kecemasan. Hanya karena kecemasan, hanya karena ketakutan. Jiwanya tertekan luar biasa dan akhirnya dia tidak tahan dan dia akan menderita kematian selamanya. Saudara, dan ini menjadi momok ketakutan yang menghantui setiap manusia di hari-hari ini. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita berpikir jauh panjang bahwa kematian karena dosa itu lebih parah. Karena dosa manusia bisa mati. Bukan mati sementara tapi mati selama-lamanya. Dalam arti kata kalau karena virus penyakit manusia bisa mati. Bisa saja. Tetapi kalau virus dosa itu akan membuat kita mati selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Kita harus waspada dan berjaga. Hati-hati dalam hidup ini. Saudara, memang penyakit virus ini menakutkan, mematikan. Tapi jangan lupa, virus dosa itu lebih berbahaya. Karena kematiannya akan double. Mati secara tubuh, mati secara roh. Tubuh mati dan roh itu masuk neraka. Dan kita buka di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Tolong kita baca dulu dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Matius pasal 10 ayat yang ke-28 berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, inilah firman Tuhan berkata lebih jelas. Dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau saya boleh ganti sesaat, bukan mereka tetapi kepada virus. Ini yang semua orang membicarakan dampak, akibat, ya penderitaan, kematian dari virus ini. Dan saudara, kalau ini ayat berkata jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau saya boleh ganti, mereka itu adalah virus dari penyakit ini. Saudara, dan bisa membunuh tubuh. Tapi kata ayat selanjutnya berkata, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Dan ayat berkata, takutlah terutama kepada Dia atau Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwamu maupun tubuh di dalam api neraka. Saudara, ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Memang itu penyakit yang mematikan itu sudah menakutkan. Semua orang menakutkan. Tetapi firman Tuhan berkata jangan takut. Perhatikan firman Allah. Kalau dia berkata seperti itu, Tuhan punya kuasa, punya jaminan yang pasti. Tidak ragu-ragu. Kalau dia bilang jangan takut, jangan takut. Tetapi yang harus kita takuti dalam ayat ini. Takutilah Tuhan. Lebih dari semua kondisi, lebih dari keadaan, lebih dari penyakit ini, lebih dari virus ini. Takutlah Tuhan. Karena kalau Tuhan marah, maka bukan hanya tubuhmu yang binasa, tetapi jiwamu pun binasa masuk dalam api neraka. Oh haleluya. Ini harus kita memperhatikan saudara. Perhatikan baik-baik ini. Jangan kita abaikan hal ini. Ini sangat penting. Ini menentukan hidup mati kita yang kekal. Kalau mati kekal neraka. Kalau hidup kekal di sorga. Justru ini kematian dan kehidupan yang menentukan nasib kita di akhir. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan. Dan firman Tuhan berkata, kalau mati dalam tubuh atau mati dalam penyakit virus ini, saudara-saudara, itu hanya sementara. Tapi kalau kita mati jiwa karena dosa dan pelanggaran, karena kejahatan, kata kitab Yesaya tadi, itu yang memisahkan engkau dengan Allah, itu yang membuat Allah menyembunyikan dirinya dari kamu. Artinya dia tidak mau mendengar doamu, dia tidak mau menjawab doamu. Apa yang kau minta, apa yang kau gumuli, apa yang menjadi beban pergumulan hidupmu, apa yang menjadi ketakutanmu, Tuhan tidak akan mendengar doamu. Dia menyembunyikan diri, dia memisahkan diri. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran, karena kejahatan. Dan sebab itu bertobatlah. Minta ampun kepada Tuhan sementara engkau dengar firman. Jika ada di antara saudara yang sedang berbuat dosa, yang sedang simpan dosa, yang merencanakan berbuat kesalahan, dosa dan kejahatan. Mulai jam ini, hari ini kita stop, berhenti untuk berbuat dosa dan kejahatan. Perhatikan, kalau penyakit virus itu menjadi perhatian dunia, menjadi krisis bagi manusia, menjadi ancaman. Tapi saya mau katakan pagi ini sesuai dengan firman. Ada ancaman yang lebih bahaya. Yaitu kalau jiwamu binasa karena dosa. Jikalau jiwamu binasa masuk neraka karena kejahatanmu, itu kekal selama-lamanya. Pikirkan ini.
Jangan kita lupakan hal ini. Jangan kita hanya pikirkan yang secara fisik, secara tubuh ini. Kalau mati bagaimana. Dan itu sudah menakutkan banyak orang. Tetapi pertanyaan banyak orang tidak memikirkan. Bagaimana dengan keselamatan jiwanya? Kalau tubuh hanya sementara, mati kembali kepada debu, kembali kepada tanah, dari tanah kembali kepada tanah. Semua akan mati. Tinggal tunggu waktunya. Tetapi pikirkan jiwa, karena jiwa itu hidup selama-lamanya. Dan jadi pertanyaan jiwanya hidup itu kemana tempatnya? Alamatnya di mana? Kalau masuk sorga, puji Tuhan. Tetapi kalau masuk neraka, engkau akan tersiksa, dibakar sengsara selama-lamanya. Api neraka akan menyala selama-lamanya. Tidak 1000 tahun, 10.000 tahun, selama-lama-lamanya. Tidak tahu, tidak ada akhirnya. Dan ini pikirkan, ini hal yang sangat serius. Sangat serius. Perhatikan, takutlah akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau takut akan Tuhan, engkau takut akan Tuhan, Dia akan dapat menyelamatkan tubuhmu dan menyelamatkan jiwamu. Dia berkuasa, Dia penguasa atas hidup manusia, atas mati hidup manusia. Dia berkuasa, takutlah akan Dia. Hormatilah Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, untuk itu kalau kita seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan Bethlehem maupun jemaat yang mendengarkan firman ini, saudara-saudara, dalam Tuhan, bagi Tuhan, kita ada jalan keluarnya. Kita beruntung, kita sebagai anak Tuhan, kita sangat beruntung karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang memberitahu apa bahaya, apa yang akan mencelakai, sekaligus Dia akan memberi jalan bagi gereja Tuhan secara khusus. Dia memberi jalan keluar, Dia menunjukkan, Dia menyatakan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Supaya kita terhindar, terselamat dari api neraka yang kekal. Haleluya saudara, firman Tuhan bagi saudara dan saya itu sungguh luar biasa. Allah yang kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia sudah memikirkan apa yang harus Dia kerjakan dan lakukan bagi gereja Tuhan secara khusus. Bagaimana cara Dia menyelamatkan gereja Tuhan. Karena itu merupakan tanggung jawabnya kepada umat yang sudah dipanggil dan dipilih, yang percaya kepadanya. Itu tanggung jawab Tuhan untuk menyelamatkan secara khusus. Dan bagi semua orang yang mau percaya, belum terlambat. Kalau engkau mau percaya, terima Tuhan sebagai juru selamat, engkau pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan saat ini. Jalan keluar dari Tuhan itu luar biasa bagi kita. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Haleluya, kita baca bersama 1 Korintus 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara saya lihat dalam ayat ini ada 4 hal. Ada 4 hal sebagai petunjuk jalan yang Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan, yang Tuhan arahkan bagi gereja Tuhan, bagaimana dia harus jalani hidup ini selama kita menumpang di dalam dunia ini. Tuhan memberikan petunjuk jalan bagi kita. Ada 4 hal di sini dikatakan, berjaga-jagalah yang pertama, kedua berdirilah dengan teguh dalam iman, ketiga bersikaplah sebagai laki-laki, dan keempat tetap kuat. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, di sini dalam kita lihat pertama dikatakan berjaga-jagalah. Artinya saudara,
kita mau bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa dan penyembahan kita. Kita sudah kenal hal ini. Kita sudah diajarkan bolak-balik. Seringkali kita diajarkan. Langkah pertama yang harus kita kerjakan, saudara, adalah berbangun hubungan dengan Tuhan. Arti dari berjaga-jagalah, artinya bangun persekutuan dengan Tuhan. Adakan hubungan dengan Tuhan, bergaul erat, intim dengan Tuhan. Lewat doa dan penyembahan kita bersekutu dengan Dia secara langsung. Saudara-saudara, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi penghambat, tidak ada lagi ada aturan-aturan yang lain untuk masuk bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Dia, berdoa kepada Dia. Tidak dibatas-batasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan keadaan, tidak dibatasi dengan keadaan manusia. Saudara, siapapun mau datang kepadanya, Tuhan terbuka kedua belah tangannya menyambut siapapun yang mau datang kepada Dia. Yang mau berdoa, yang mau menyembah Dia, oh haleluya. Yang mau bersungguh-sungguh hati mencari Dia, bersekutu dengan Dia. Tuhan begitu senang hatinya. Itu sama dengan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Dia, menyenangkan hatinya. Ini langkah pertama, ini jalan yang pertama, cara yang pertama buat kita untuk dapat memiliki hidup yang kekal itu. Haleluya, bangun persekutuan. Betapa indahnya orang yang memiliki hidup persekutuan dengan Tuhan. Apalagi saudara, dia masuk lebih dalam lagi. Maka dia akan merasa nikmatnya, bahagia, senang, kepuasan tersendiri. Dia akan mengalami dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, dia jadi intim bersama dengan Tuhan. Itulah hidup yang berbahagia. Kita masih di dunia, belum masuk surga. Tapi kita sudah mengalami, menikmati kepuasan bagi jiwa kita. Kepuasan bagi roh kita. Roh kita, jiwa kita mengalami kepuasan yang tersendiri secara khusus. Bukan dapat dari dunia, bukan datang dari dunia, tetapi dari Tuhan. Dan kepuasan ini langgeng. Kepuasan ini sungguh saudara adalah kepuasan yang sejati. Bukan kepalsuan. Kita mendapatkan kepuasan secara khusus dengan Tuhan. Ini yang pertama. Bangun hubungan dengan Tuhan. Perhatikan hidup doamu. Perhatikan penyembahanmu. Berapa waktu setiap hari engkau berikan pada Tuhan. Tambahkan lagi. Makin lama kita makin mendalam dengan Dia. Saudara akan merasakan, mengalami keindahan bersama Dia. Yang kedua di sini dia katakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdiri dengan teguh dalam iman. Ini penting bagi kita. Ibrani berkata sebagai dasar. Iman itu adalah dasar dari semua pengharapan kita. Dan itulah bukti dari apa yang belum kita lihat. Itu iman. Saudara-saudara, kita harus belajar hidup dengan iman. Apalagi hari-hari ini. Iman itu sangat penting. Kalau kita tidak memiliki iman dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, maka kita akan diombang-ambingkan oleh situasi, kondisi, berita-berita yang menakutkan. Telinga kita mendengar hal-hal yang mengerikan. Mata kita akan melihat hal-hal yang berita-berita yang tidak menyenangkan. Saudara, itu jiwa, perasaan. Tapi kalau iman, kita hidup dengan iman. Haleluya, luar biasa. Saudara, hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan, dengan iman kita. Memang tidak dapat disangkal. Pengaruh dari dunia ini. Berita-berita yang menakutkan, yang membuat khawatir. Bagaimana nanti hari depan, hari esok. Bagaimana nanti keluargaku, bagaimana ini dan itu. Banyak macam-macam kejadian. Saudara, banyak hal yang kita harus pikirkan. Dan kadangkala saudara, perasaan ini lebih besar. Jiwa dari perasaan dari jiwa ini, saudara, akan selalu mengganggu kita. Kalau dia sudah terganggu perasaannya, maka dia akan naik ke pikiran. Dan pikiran ini sudah takut, khawatir. Dia akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Tidak sakit jadi sakit.
Haleluya, sehat-sehat tahu-tahu sudah lemes karena dengar, karena lihat. Ya, saudaraku, haleluya, karena tidak punya iman. Iman itu ditinggalkan tanpa kita sadar. Iman kita abaikan. Kita kurang percaya. Sedangkan firman Tuhan berkata, hidup kita bergantung kepada percaya. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat situasi, bukan karena mendengar keadaan. Tetapi hidup kita karena percaya. Yakinlah, pakai imanmu. Kalau imanmu engkau tidak pakai, maka firman ini berkata akan lewat begitu saja. Betapa pentingnya iman ini. Jangankan saudara, saya sendiri belajar untuk hidup dalam iman. Memang tidak mudah. Pengaruh perasaan, pengaruh pikiran jiwa ini saudara sangat kuat. Kita harus berperang tiap hari untuk melawan perasaan yang negatif, pikiran yang negatif. Kalau semua itu sudah negatif, maka pikiran akan perintah kepada kehendak untuk berbuat perkara-perkara yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, yang tidak benar, yang kacau. Haleluya. Saya sendiri belajar setiap hari saya harus melawan dengan kondisi. Ya, kalau perasaan mulai terganggu, pikiran mulai itu, badan mulai rasa panas dingin, lemes tulang, lemes semua. Saudara, saya cepat sadar, cepat bangkit, saya lawan. Haleluya, puji Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya, lawan saudara. Pergunakan imanmu. Yakinlah setiap perkataan Tuhan itu merupakan perjanjian bagi saudara saya. Ini yang kita berat. Bagaimana kita bisa pegang janji Tuhan. Itu iman, itu bagian dari iman. Sedangkan ayat berkata berdirilah teguh, berdiri teguh dalam iman. Puji Tuhan, kerjakan saudara, bukan dengan kuat dan gagahmu. Engkau akan melangkah hidup setiap hari dengan imanmu. Untuk melawan perasaan jiwamu, pikiranmu, kehendakmu yang negatif itu. Saudara, engkau harus berperang tiap hari. Sadar, cepat sadar. Langsung engkau alihkan pikiranmu, alihkan perasaanmu. Katakan, aku harus pakai iman. Aku harus percaya, aku harus yakin. Puji Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan berhasil. Saya akan berhasil. Puji Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa di sini? Dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikaplah sebagai laki-laki. Puji nama Tuhan. Saudara, laki-laki, kalau bilang laki-laki itu satu sikap yang tegas ada pada mereka. Punya pendirian, tidak gampang, tidak mudah dipengaruhi. Punya prinsip, punya karakter, sifat yang tegas. Ya, haleluya. Itu laki-laki yang memiliki karakter yang kuat teguh di dalam Tuhan. Punya kedisiplinan. Punya pendirian. Tidak gampang digoyah. Apalagi tidak benar-benar. Kita harus punya pendirian tegas. Seperti laki-laki. Jangan mudah dipengaruhi. Jangan mau ikut pengaruh. Kalau itu benar, benar. Kalau itu salah, salah. Tidak bisa kita ada di tengah. Itu sikap laki-laki. Tegas, disiplin. Disiplinkan dirimu. Maka engkau bisa disiplinkan orang lain. Itu sikap dari laki-laki. Jadilah sebagai laki-laki. Ini yang Tuhan minta pada kita. Sekalipun kita ada laki, ada perempuan, ada bapak, ada ibu. Tetapi sifat karakter itu yang Tuhan perlukan. Maksudkan dari sifat dari laki-laki. Dan kita harus miliki gereja Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sikap karakter laki-laki ya. Disiplin, tegas. Dalam tindakan, dalam perbuatan, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jangan habis lempar batu, simpan tangan. Lempar batu, sembunyi tangan. Jangan. Puji nama Tuhan. Jadilah seperti laki-laki. Itu. Yang keempat di sini dikatakan. Di sini katakan tetap kuat. Kita harus tetap kuat. Waduh saudara, ini satu tantangan. Tidak gampang, tidak mudah. Dalam kondisi seperti ini, jangankan laki-laki, jangankan perempuan. Laki-laki pun rasanya hampir tidak kuat. Tidak tahan
menghadapi kondisi seperti ini, ya. Tetapi ayat ini berkata, tetap kuat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bukan dengan kekuatan kita tidak kuat. Bapak, ibu, saudara, yang laki, yang perempuan, yang tua, muda, siapapun kita tidak akan kuat, apalagi tetap. Artinya tidak ada perubahan. Tetap, arti kata tetap, artinya kuat terus. Saudara, kita tidak kuat. Tapi saya mau katakan, hanya roh Tuhan. Engkau akan jadi kuat terus, tetap kuat jika roh Tuhan menyertai saudara saya. Karena dia adalah kekuatan kita. Dan sekali mau katakan, kekuatan yang luar biasa tidak terkalahkan. Firman Tuhan dalam surat Roma berkata, tidak perlu kita baca. Di dalam Roma 1:16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jelas saudara, roh Tuhan dan firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Dan itulah yang membuat kita akan tetap kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini 4 hal sebagai jalan keluar. Tuhan berikan, sediakan, berikan kepada gereja Tuhan. Bagi saudara, jemaat Tuhan di Bethlehem ini. Dan bagi semua pendengar yang mendengarkan firman Allah. Tidak dibatasi oleh siapapun yang mau. Mari Tuhan buka 2 belah tangan. Tuhan berikan jalan keluar bagi semua orang. Kalau mereka mau melakukan hal ini, 4 hal ini, maka mereka akan mengalami kemerdekaan, kebebasan terjamin di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, dalam bagian keempat ini saya mau lebih tekankan dalam firman Tuhan. Di sini dikatakan Injil atau firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu adalah kekuatan Allah. Firman Allah, kalau saya boleh katakan dalam pecahkan arti dari firman Allah ada 5M. 5M. Ya, di sini dikatakan 5M. Artinya yang satu, membaca firman. Kedua, mendengar firman. Ketiga, merenungkan firman. Keempat, melakukan firman. Dan kelima, menikmati firman. Saudara, puji Tuhan. Maka engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam bagian pertama dikatakan membaca firman. Membaca, pakai matamu. Pakai matamu untuk membaca firman. Baca setiap hari. Sehari saya mau tanya pada saudara, berapa pasal saudara baca setiap hari? Apakah engkau baca firman setiap hari? Kalau engkau baca berapa pasal setiap hari? Harus pakai matamu untuk membaca firman. Jangan pernah bosan membaca firman. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Jangan bosan. Saudara, kalau engkau niat dengan sungguh-sungguh, maka engkau ada gairah, ada semangat, ada sukacita membaca firman. Dan kalau engkau niat dengan sungguh-sungguh saudara, setiap perkataan yang kau baca dalam 1 pasal, 2 pasal akan menemukan 1-2 ayat, 1-2 kata yang hidup. Dan itu akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Oh haleluya, haleluya. Baca firman setiap hari. Jangan lupa. Yang kedua dikatakan mendengar firman. Jangan pakai telingamu untuk mendengar hal-hal yang lain. Dengar firman Allah. Tangkap firman Allah. Haleluya. Simpan firman Allah kalau engkau sudah mendengar. Karena itu perkataan-perkataan yang membuat saudara bisa bangkit semangatmu. Bisa bergairah di dalam Tuhan. Haleluya, engkau tidak tidur rohanimu. Engkau tidak mati rohanimu. Dengan engkau mendengar, jiwamu terangkat. Jiwamu terbangun. Rohmu kembali bergairah. Dengan kata-kata firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Maka ada kehidupan dalam saudara. Puji nama Tuhan. Yang ketiga dikatakan merenungkan firman, artinya pakailah pikiranmu untuk membayangkan firman Allah. Oh, saudara-saudara, kalau saya sedang berdoa menyembah Tuhan, tahu-tahu kata-kata firman Tuhan datang dan saya merenungkan firman itu. Saudara, luar biasa. Sampai saya harus keluarkan air mata dalam penyembahan saya. Kalau sementara saya menyembah Tuhan dan renungan firman itu terlihat terbayang di depan mata saya.
Dan saya katakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Bukan sekedar membayangkan saudara, tapi firman, janji firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara yang percaya kepada firman, yang merenungkan firman itu, saudara. Engkau akan melihat firman itu menjadi bukan kata-kata mati, tetapi kata-kata yang hidup. Engkau dengar perkataan firman Allah bukan kata-kata yang mati, tetapi hidup di dalam saudara. Jika engkau sungguh-sungguh merenungkan firman. Beri waktumu untuk mendengar firman. Di tengah-tengah kesibukanmu, engkau harus mengadakan waktu bersama dengan firman. Renungkan itu. Siang dan malam kata Mazmur, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Puji nama Tuhan. Di kata selanjutnya bagian M yang keempat dikatakan melakukan firman. Sesudah mendengar, merenungkan firman, melakukan firman. Artinya berbuatlah, bertindak sesuai dengan firman. Firman imannya engkau lakukan, engkau berbuat, melakukan firman saudara. Maka firman itu akan datang kepada saudara menjadi kenyataan. Janji-janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Firman Tuhan berkata tidak kurang dari 30.000 janji Tuhan. Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan. Tuhan sediakan bagi saudara saya. Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya kepada firman-Nya. Saudara-saudara, dan Tuhan akan melakukan itu kepada saudara yang benar-benar melakukan firman. Praktekkan firman itu, maka saudara akan lihat hasilnya. Praktekkan itu dengan imanmu. Haleluya, firman iman itu luar biasa, janji Tuhan. Saudara, M yang kelima dikatakan menikmati firman. Ya, bukan saja membaca, mendengar, merenungkan, melakukan. Sesudah itu, saudara akan menikmati firman, menikmati hasilnya. Haleluya. Engkau membaca tidak sia-sia. Engkau mendengar firman tidak sia-sia. Engkau merenungkan firman tidak sia-sia. Kau melakukan firman tidak sia-sia. Saudara, karena nanti pada akhirnya engkau akan menikmati firman itu. Engkau akan makan firman. Engkau akan puas dengan firman. Jiwamu puas, rohmu puas. Maka tubuhmu sehat di dalam Tuhan. Haleluya, itu pasti. Haleluya, firman Tuhan berkata, cari kerajaan Allah dulu dengan segala kebenarannya. Maka selain-lain yang kau butuhkan, itu akan ditambahkan, diberikan kepada saudara saya. Bonus kesehatan tubuh, tapi yang terpenting adalah kesehatan jiwa dan rohmu di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara, betapa indahnya jika kita bersekutu dengan firman. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka 5M ini akan saudara melihat dampaknya. Dia akan bertumbuh kembang di dalam hidup rohanimu, di dalam jiwamu, di dalam rohmu. Maka imanmu akan menjadi semakin dewasa. Dengan kondisi seperti ini saudara, kalau engkau perhatikan firman, maka engkau akan tetap tenang. Di tengah-tengah ombak gelombang dunia yang menakutkan ini. Engkau akan tetap tenang. Perahu kehidupanmu akan terus berlayar di tengah lautan. Dan engkau akan menikmati keindahan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan sediakan buat semua orang yang melakukan firman. Puji nama Tuhan saudara. Ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Perhatikan 4 hal tadi. Saudara, berjaga-jaga, bersekutu dengan Tuhan. Membangun iman. Imanmu dengan teguh di dalam Tuhan. Jadilah seperti laki-laki dan tetap kuat. Dan kekuatan yang sempurna adalah Injil. Injil adalah firman. Dan firman itulah dipecahkan menjadi 5 bagian sebagai berkat buat saudara dan saya. Firman itu kita renungkan, kita baca, kita dengar, kita lakukan, maka kita akan menikmati hasilnya. Sebagai ayat penutup kita akan melihat di sini. Saudara, Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Yehezkiel 36 kita baca di sini. Haleluya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Yehezkiel 26. Yehezkiel 36
Yesaya 36 ayat yang ke-25. Kita baca dalam 3 ayat ini. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-25 dulu. Kita lihat di sini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Saudara-saudara, kalau engkau mendengar firman Allah dan engkau memperhatikan dan engkau mau melakukan firman Allah, maka saudara akan berhasil dan beruntung kemanapun kau pergi. Dan kita melihat sebagai jaminan dari Tuhan dalam firman ini, Dia menjamin kita pasti berhasil. Di dalam dunia ini kita berhasil diberkati. Dan kita sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Kita selamat sempurna. Kita lihat karena Tuhan yang akan memproses kita menjadi sempurna seperti Dia. Ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu atau dosa dan pelanggaranmu. Masa lalumu yang gelap, masa lalumu yang tidak benar. Tuhan yang akan memproses. Dan Dia berkatakan, aku akan mentahirkan kamu. Tuhan sendiri akan melakukan dalam saudara saya. Jikalau engkau benar-benar bersungguh-sungguh, niat hati dengan sungguh-sungguh. Ingin berubah, ingin hidup benar, ingin hidup kudus. Ingin hidup berkenan pada Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Asal sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Jangan pikir masa lalumu. Masa gelapmu yang lalu Tuhan tidak pikirkan. Tetapi yang penting hari ini, pagi hari ini, asal engkau sadar sementara engkau dengar firman. Dan engkau mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Tuhan akan tolong saudara. Dalam ayat ini dia katakan, Tuhan akan mentahirkan kamu. Dia akan mencurahkan air jernih. Dia akan membersihkan kamu dari semua dosa dan pelanggaran. Saudara mendengar firman Tuhan pagi ini, saudara belum terlambat, siapapun saudara. Asal engkau mendengar dan mau bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Engkau adalah orang yang Tuhan inginkan untuk merubah saudara, untuk menyelamatkan saudara. Dia membersihkan semua kondisi-kondisimu masa lalu. Gelapmu masa lalu, perbuatan-perbuatan jahat dosa masa lalu akan dibersihkan suci putih seperti salju. Bagaimanapun berat perbuatan dosamu, merah seperti kermisi akan diputihkan suci seperti salju, kata kitab Yesaya. Tuhan yang akan melakukan itu untuk saudara. Bukan pendeta, bukan pelayan, bukan manusia. Tetapi Tuhan sendiri yang akan mengerjakan itu di dalam saudara saya. Jangan saudara takut, jangan saudara ragu. Mampu enggak Tuhan? Tuhan mampu. Dia penguasa alam semesta. Dia penguasa hidupmu dan hidupku. Semua ada di tangannya. Dia pasti berhasil. Puji Tuhan, itu ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26 dikatakan di sini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, kita melihat sesudah Tuhan bersihkan hidup kita masa lalu. Luar dalam, lahir batin kita benar-benar dibersihkan. Sehingga benar-benar bersih kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berhenti sampai situ. Bagian yang kedua, di sini ayat 26 dia katakan, Tuhan akan memberikan, di sini katakan, ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini Tuhan yang mengerjakan kembali dalam saudara sesudah engkau bersih. Seperti meja, dari semua kotoran di meja diangkat, dibersihkan, semua mejanya bersih, maka Tuhan taruh apa yang harus dia taruh di meja. Dia atur baik-baik. Dia mungkin taruh kembang yang indah, yang bagus, yang menarik di atas meja itu. Itulah meja hidup saudara saya. Begitu sudah bersih, semua rapi tersusun, saudara, dia akan taruh. Di sini katakan, ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ku berikan hati yang baru, roh yang baru. Oh haleluya, batinmu masa lalu yang gelap, yang jahat, yang kotor itu sudah bersih semuanya. Maka ditaruhlah hati dan roh yang baru. Engkau dirubah.
Hidupmu dirubah, pribadimu dirubah. Luar biasa. Tuhan yang kita puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sempurna. Sekali dia sudah panggil dan pilih saudara. Kalau engkau jadi orang percayanya, orang benarnya, maka engkau akan mengalami seperti yang Tuhan lakukan ini. Sampai hari ini dia akan kerjakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Jangan saudara putus asa, jangan saudara frustasi karena keadaan masa lalu. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Engkau akan diubah oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang berharga, manusia yang berarti, manusianya Allah diubah hampir sama seperti Tuhan. Itu rencana Tuhan. Luar biasa di sini dikatakan dia akan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru itu apa? Supaya kamu menurut, supaya kamu taat. Supaya kamu jadi dengar-dengaran. Supaya kamu jadi orang yang dapat menyenangkan Tuhan. Selalu hidup berkenan. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau tidak nuruti lagi dosa. Tidak nuruti daging. Tidak nuruti suara iblis setan. Saudara akan buang semua dengan pertolongan Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru itu akan diberikan pada saudara. Dan itulah yang akan berperang ganti saudara saya. Untuk melawan setiap tawaran yang berbau dosa. Untuk melawan setiap godaan-godaan yang akan menjatuhkan saudara kembali dalam dosa. Saudara-saudara, hati yang baru, roh yang baru, itu akan bertumbuh kembang di dalam batinmu, dalam hidupmu. Dan itulah yang akan melawan semua bentuk dosa yang akan menjatuhkan saudara saya. Bagian yang ketiga dikatakan di sini ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, yang ayat yang ke-26 itu di sini saya kurang perjelaskan, itu adalah roh dan hati manusia yang Tuhan ganti baru, batinmu dibarui. Tetapi yang ayat yang ke-27 ini adalah roh Tuhan sendiri, katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Haleluya. Roh Tuhan akan diberikan kepada saudara. Rohmu dibarui, hati batinmu dibarui, maka roh Tuhan datang kepada saudara. Menjadi satu dalam hatimu, dalam batinmu, dalam jiwamu. Jadi satu saudara. Dan di sini dikatakan roh Tuhan yang ditaruh dalam saudara. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal kalau dia sudah berniat untuk melakukan, menjadikan engkau orang benar, orang kudus, maka dia pasti berhasil. Puji Tuhan, dia taruh rohnya dalam hatimu, dalam batinmu, sehingga engkau bisa menurut ketetapan firman Allah dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan firman Allah dan melakukannya. Puji nama Tuhan. Saudara, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi hanya dengan pertolongan roh Tuhan dan firman-Nya. Puji Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dan 25. Dengan pertolongan Tuhan di sini dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Ia Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga Tuhan akan menggenapinya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan buat kita. Pada pagi hari ini, saudara, dia yang memulai di dalam saudara, dia pun yang akan menyelesaikan dalam saudara. Dia yang memulai keselamatan itu, dia pun yang akan menyempurnakan saudara saya. Dan ayat ini berkata, biarlah roh, jiwa dan tubuhmu selamat sempurna, terpelihara, tidak bercacat celah sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oh, sebentar lagi Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudara, dengan semua yang terjadi di dunia ini, bahkan ke depan akan terjadi masalah-masalah lagi yang mengerikan, lebih mengerikan lagi kata firman Tuhan. Tetapi dengar, Tuhan yang memulai dalam saudara, dia pun akan menyelesaikan. Dia yang memanggil kamu, dia pun yang akan menyelamatkan kamu. Engkau akan terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuhmu. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Firman Tuhan berkata, dia yang memanggil kamu setia, dia juga yang akan menggenapinya. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan buat kita. Saudara, pada pagi hari ini, biarlah apa yang sudah engkau dengar pada pagi ini menjadi renungan saudara. Apa yang engkau sudah dengar, biarlah engkau lakukan dalam hidupmu.
praktekkan dalam hidupmu, maka engkau akan berhasil. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, engkau akan beruntung. Baik di dunia ini sampai nanti kita masuk dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan Saudara saya adalah Tuhan yang sempurna. Dia akan menyelamatkan kita secara sempurna. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Amin Tuhan, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kembali, Engkau ada bersamaku. Glory. Ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Amin Tuhan, haleluya. Tak pernah kau biarkan, amin, ku sendiri. Haleluya. Di rumah ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan, supaya jiwamu terbangun, rohmu bergairah dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang Tuhan sediakan untuk memampukan kita. Kasih karunia Tuhan, itulah kemampuan Allah, dan Dia akan kerjakan itu kepada saudara dan saya. Oh haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Oh dengan iman saudara dengan pujian ini, katakan bersama-Mu Bapa. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kami berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami percaya Kau hadir di mana kami ada. Bahkan firman-Mu sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kami, Engkau pun yang akan menyelesaikan sampai sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pasrahkan seluruh jemaat Tuhan yang pagi ini mendengar firman-Mu. Bahkan siapapun mereka yang sudah mendengar firman Tuhan,
Mereka yang percayakan Engkau, mereka yang mau hidup menurut akan kehendak-Mu, maka Engkau yang akan selesaikan rencana-Mu, Engkau akan sempurnakan kehendak-Mu. Dan kami percaya setiap kami yang ada di dalam Engkau, yang berpegang atas janji firman-Mu, hidup kami akan terpelihara, hidup kami akan terlindungi, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami sangat yakin apapun boleh berubah. Apapun boleh berubah dalam dunia ini. Tapi perkataanmu tidak pernah berubah. Janji firmanmu tetap ya dan amin. Dan kami pegang akan janji itu. Maka setiap umat yang percaya kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan dan menurut pada Tuhan akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus Kau terus ajari kami. Engkau tuntun kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya, kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini lewat ibadah. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa nanti hari Kamis tanggal 21 Mei ya, kita akan adakan kembali ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Dan ibadah diadakan pada jam 9 pagi. Ya, saya minta semua jemaat Tuhan untuk bersiap-siap mengikuti ibadah memperingati kenaikan Tuhan tanggal 21 Mei ya, jam 9 pagi. Ya, sampai kita berjumpa kembali pada tanggal 21 Mei. Saya kira itu saja pengumuman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita akan masuk dalam doa berkat. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dan doakan bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Khususnya untuk pemerintah kami. Pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden Jokowi. Tuhan pegang, Tuhan lindungi, Tuhan kuasai, Tuhan tuntun dan pimpin Bapak Presiden kami. Dalam semua tindakan yang diambil, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu, selama kami hidup di dalam Tuhan dan berharap Tuhan, maka Indonesia aman dalam menghadapi apapun juga. Kami sangat percaya virus corona ini akan dapat tertangani dengan baik karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, seluruh pejabat dari pusat sampai di daerah, bahkan sampai tingkat RT dan RW, Tuhan juga kuasai semua pemimpin-pemimpin kami. Dan Tuhan tuntun mereka semua. Oknum-oknum yang akan membuat kekacauan, akan membuat kerusuhan, perpecahan, acungkan tangan atas mereka. Batalkan dan gagalkan rencana jahatnya. Bahkan bongkar perbuatan yang tersembunyi. Sehingga kami dapat menanganinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan saudara kami juga yang pada hari ini sedang berbaring karena sakit penyakit. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit dengan kuasa bilur-bilur-Mu, semua penyakit akan dihancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat itu masih Tuhan siapkan. Saudara kami dan anak-anak kami akan bangkit kembali dan mereka bisa mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih buat seluruh gereja Tuhan, dimanapun berada. Tuhan sertai, lindungi dan memberkati mereka semua, supaya para anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu boleh menjadi dampak bagi lingkungannya, bahkan beri dampak sampai tempat-tempat yang jauh. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha pekerjaan pelajar sekolah, masa depan, ekonomi dan keuangan saudara. Diberkati bakul tempat adonan serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara.
diberkati tubuh kesehatan saudara, diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar, supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudara kasih, pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan doa dan berkat ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Mari kita angkat tangan kita. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.